semua, beliau ini mungkin sudah kita kenal, yaitu sebagai calon gubernur daerah khusus Jakarta 2024-2029. Bagi yang belum mengenal beliau, mungkin perlu saya jelaskan sedikit. Beliau bernama Pramono Anung Wibowo. Kalau dari nama sih, Pramono itu artinya terhormat, cerdas. Anung artinya orang yang mulia, Wibowo itu berkarisma. Kalau dari nama udah jelas berat banget namanya ini. Tapi beliau gak sakit-sakitan seperti tokoh nasional masih dari nama. Pramono Anung Wibowo adalah lelaki satu-satunya yang lahir dari rapi intelektual berpikiran profesi. Sejak mahasiswa di zaman Orde Baru, pemuda Pram bersuara lantang sehingga dipercaya mengemban amanah sebagai ketua forum komunikasi lingkungan desa tahun 1986 sampai 1987 ketika situasi sedang sangat-sangat tidak kondusif. Tapi beliau mengambil peran tersebut. Kiprah sukses sebagai mahasiswa, pengusaha, tokoh partai, anggota legislatif dan eksekutif di tingkat nasional adalah rekam jejak tak terbantahkan dari pertumbuhan prinsip, integritas, kerja keras, keberanian, keluasan, serta keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntut umatnya yang setia menyuarakan kegelisahan di dalam rakyat. Di masa kritis, Pramono Anung terpanggil sebagai duta bagi mereka yang tak mampu bersuara. Beliau mendobrak dan menatap. Saat ini kita juga akan menghadapi masa kritis. Akan terjadi perubahan besar kota Jakarta yang dalam waktu dekat akan meninggalkan statusnya sebagai ibu kota negara Republik Indonesia. Setiap perubahan diniscayakan peluang dan tantangan. Semua itu bukanlah hal baru bagi Jakarta. Rekam jejak 495 tahun merupakan penanda kesiapan dari 10 juta lebih penduduknya yang optimis mampu meraih masa depan kota Jakarta sebagai rumah besar yang lebih baik bagi seluruh warganya. Tahun 2024 adalah saat yang krusial bagi perjalanan Jakarta. Sehingga kota ini memanggil anak-anak zaman yang tepat sebagai nakoda yang mumpuni mengantarkan kita semua menjadi Jakarta menyala. Harapan dan keyakinan rumah bersama Pramono Anung Pramono atas masa depan kota Jakarta mengantarkan kami untuk menyatakan sikap. Ada 3 poin ini yang akan saya bacakan dan mohon teman-teman mengikutinya dengan bersemangat. 1. Mendukung pasangan Pramono Anung Rano sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029. 2. Mengajak segenap lapisan warga Jakarta untuk memenangkan Pramono Anung Rano sebagai Gubernur Jakarta 2024-2029. 3. Pramono Anung Rano adalah pasangan tepat memimpin Jakarta dengan rekam jejak integritas, prinsip, berani, dan cinta terhadap Jakarta. Demikian pernyataan sikap rumah bersama Pramono Anung Rano. Gedung Juang Jakarta 11 September 2024. Deklarasi tadi bukanlah pernyataan yang tanpa arti, Mas Bram. Militansi kawan-kawan yang bisa hadir dengan segera meskipun berusaha singkat dan antusiasme mereka tergambar dalam deklarasi ini. Untuk itu kami mohon Mas Pramono
Kami dengan hormat Bapak memberikan sambutan atau politik. Harusnya kan ngerti kan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, Bang Karno yang saya hormati, Bung Amar dan seluruh rekan-rekan yang hadir di gedung Juang ini, pertama-tama dalam hati yang sangat dalam terharu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga militansi yang dimiliki oleh saudara-saudara sekalian. Saya meyakini apa yang menjadi keinginan, militansi, energi yang saudara-saudara berikan kepada saya ini menjadi tekad kuat saya untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan. Saudara-saudara sekalian, saya jujur tidak pernah membayangkan menjadi calon gubernur Jakarta. Tapi saya yakin di ruangan ini, apalagi kalau kader partai PDI Perjuangan, terima kasih. Pasti tahu bahwa saya dari dulu adalah pekerja keras, bekerja sangat keras untuk partai, untuk bangsa, untuk negara. Dan saya ketika diminta oleh Ibu Mega maju sebagai calon gubernur, mungkin tidak banyak yang menolak. Saya 2 hari berturut-turut saya menolak. Tapi karena itu adalah hak prerogatif Ibu Mega, dan saya yakin kalau udah begitu Ibu Mega pilihnya pasti benar, maka saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah saya maju dan bertekad untuk menang. Saudara-saudara sekalian, saya dan Bang Dul, Bang Rano, saya beruntung bertahun-tahun Zainab sama Sarah berantem yang menang. Artinya alam semesta itu memberikan dukungan. Sehingga dengan demikian, dengan seluruh tekad yang ada, saya akan menyampaikan kepada publik masyarakat Jakarta, saya akan mengetuk pintu dari pintu ke pintu, dari hati ke hati, untuk mereka bisa memberikan dukungan kepada saya, karena saya serius untuk mau menyelesaikan persoalan Jakarta, memajukan warga Jakarta, dan saya tidak muluk-muluk. Saya tidak muluk-muluk misalnya membangun seperti itu atau apapun. Tetapi saya akan memulai dengan hal-hal kecil apa yang menjadi persoalan masyarakat di bawah. Yang utama dan terutama misalnya masalah banjir, masalah polusi, masalah pekerjaan yang susah, pelayanan yang tidak terbuka, kemudian juga KJP, KIP yang tidak transparan, PSU yang terlalu ditumpangi dengan berbagai kepentingan. Maka saya akan mulai dari persoalan-persoalan kecil inilah yang termasuk dengan muncul yang khawatir saya dukung Indonesia untuk mencari jalan keluar teman-teman muncul ini. RT RW dengan sederhana saya selalu menyebutkan bahwa akan mempunyai CCTV di semua daerah. Persoalannya sederhana, tawuran, narkoba, kekerasan, bullying, tidak ada yang mengawasi. Kalau RT RW ada CCTV
kita semua akan merasa lebih aman, lebih nyaman, dan mudah-mudahan ini merupakan awal baru gotong royong yang ada di masyarakat. Waktu saya datang tadi disambut oleh masyarakat Betawi, pertanyaannya sederhana. Kalau Mas Pram jadi gubernur, apakah tetap ingat akan kebudayaan Betawi? Saudara-saudara, dengan sederhana saya menjawab, yang akan kita bangun di semua kelurahan di Jakarta akan ada balai rakyat yang bisa digunakan oleh seluruh warga. Mau kawinan nggak usah jauh-jauh. Warga yang tidak mampu mau kawinan di mana? Di balai raya. Ikanan di mana? Balai raya. Pentas budaya di mana? Balai raya. Sehingga dengan demikian keakraban keluarga yang ada ini menjadi satu. Sehingga dengan demikian balai rakyat tempat untuk bergotong royong, bersilaturahmi, berbagi. Ya ada yang pacaran juga apa. Sehingga dengan demikian saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa saya akan memulai dari yang kecil-kecil. Urusan transportasi, urusan udara, urusan air, dan sebagainya. Contoh urusan transportasi. Sekarang ini persoalan kita utama adalah belum semua transportasi itu terkoneksi dengan baik. Misalnya MRT kita hanya berhenti sampai dengan Lebak Bulus, lagi dibangun sampai dengan Bundaran Hi, akan diteruskan sampai Ancol. Saudara-saudara sekalian, maka menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta untuk melakukan pembenahan itu. Bahkan kalau perlu yang namanya MRT itu sampai Tangerang Selatan. Sehingga orang-orang dari Tangerang Selatan yang ke Jakarta yang pagi hari macet berjubel-jubel, mereka akan menggunakan sarana transportasi MRT itu. LRT, Transjakarta, demikian juga harus terkoneksi dengan baik. Maka saya harus berterima kasih kepada Bang Yos, Mas Yos, Bang Koke, Pak Ahok, Mas Anies. Apa yang sudah mereka tinggalkan akan saya lakukan perbaikan, dan mudah-mudahan akan saya selesaikan dalam era periode yang saya contoh Bang Yos melahirkan yang disebut dengan Transjakarta. Sekarang ada 15 koridor di Jakarta ini. Kemudian diteruskan oleh Bang Koke dengan berbagai inovasi yang ada, oleh Mas Anies dengan Jaklingko-nya, oleh Pak Ahok dengan berbagai yang ada. Tetapi dari pemimpin ke pemimpin sayangnya tidak terkoneksi dengan baik. Maka hal yang baik yang ditinggalkan Pak Ahok, contohnya orang memberikan laporan di balai kota dengan langsung akan dibuka kembali. Tetapi warga yang dari jauh yang tidak bisa datang juga bisa melaporkan secara digital. Yang baik dari Pak Anies contohnya, misalnya JIS yang besok akan ada Bruno Mars, atau malam ini, malam ini ada Bruno Mars. Maka infrastruktur untuk pertandingan bola ataupun pertunjukan konser musik diperbaiki. Saya mengalami secara sendiri ketika nonton konsernya Dewa, pulang jalan kaki 2 jam lebih. Maka yang begini harus dilakukan perbaikan. Sudah bagus, stadionnya sudah bagus, daya tampungnya juga bagus. Kalau kemudian MRT-nya itu sampai Ancol, maka wajib untuk menyambungkan dari Ancol ke JIS transportasi publik secara langsung, sehingga orang dari manapun bisa pergi ke JIS tanpa harus bawa mobil, tanpa harus macet-macet yang lama, dan seterusnya. Bahkan di JIS pun saya sudah memikirkan bahwa JIS akan menjadi tempat home-nya Jackmania atau Persija. Dan Jackmania kita buatkan Jackmania Center di JIS, sehingga jualan merchandise di sana, orang bisa beraktivitas di sana, bergotong royong di sana.
sehingga nggak seperti sekarang ini bahwa JIS hanya stadion saja, begitu tidak ada pertandingan sepak bola, tidak ada konser, semuanya nggak ada. Dan harus dibuat bahwa Jakarta dengan undang-undang yang baru bukan lagi sebagai ibu kota negara, tetapi sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional. Maka JIS Jackmania menjadi epicentrum baru untuk orang datang ke Jakarta sebagai pusat perekonomian, sekaligus mereka bangga memiliki Persija, bisa beli merchandise-nya Jackmania Persija, sehingga seperti kita kalau ke luar negeri datang ke Old Trafford, ke tempat Chelsea, belinya apa sih? Kaos. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan muluk-muluk, tetapi saya bekerja keras untuk itu. Saudara-saudara juga pasti tahu saya sudah terlalu lama tidak mau tampil di ruang publik. 4 kali terpilih menjadi anggota DPR RI, bahkan menjadi pimpinan DPR RI. Dulu tahunya dikit, ngomongnya banyak. Sekarang begitu menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyiapkan dapurnya presiden di bidang substansi, hampir saya tidak pernah ngomong 7-8 tahun lebih. Maka ketika saya ditugaskan untuk menjadi calon gubernur, semua orang tanya, Pramono Anung turun gunung? Bukan, Pramono Anung naik gunung setinggi-tingginya, kerja keras-kerasnya untuk bisa. Bahkan saya tahu di sebelah sana awalnya betul-betul meremehkan bahwa Pramono Anung bisa nggak, mau nggak turun ke rakyat. Begitu saya turun 1 hari 11 titik, 10 titik, kaget semua. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya matur nuwun, saya terima kasih. Kenapa Jakarta menyala? Saya tidak mau yang terlalu bombastis, supaya dalam pilgub ini ada kegembiraan, ada keriangan, ada optimisme, ada bahagia, ada kerjasama, ada gotong royong, bahkan semuanya semangat untuk memajukan dan warganya memajukan dengan rasa bahagia. Maka saya bilang sama Bang, kalau kita maju tidak ada politik identitas. Bahkan saya pribadi awalnya mau dirubah menjadi Bang Pram. Nanti saya malah lupa nggak noleh. Udahlah panggil aja Mas Pram, saya orang Jawa. Mau dipanggil Bang juga nggak pas, wajahnya nggak bang-bangan. Maka yang Bang adalah biar Bang Dul aja, saya Mas aja. Kombinasi ini saya jujur sejujurnya, kombinasi ini begitu kami berdua pada hari pertama setelah mendaftar tampil di semua stasiun TV, nggak pernah berbagi atau apapun, langsung nyambung, chemistry-nya sama. Mungkin karena saya selama ini dikenal sebagai teknokratis, orang yang berpikir. Bang Dul sebagai orang Betawi yang mohon maaf kadang-kadang juga agak nyablak. Tetapi inilah menjadi pelengkap utama kami berdua. Spiritnya sama, keinginannya sama, dan energinya sama. Kami meyakini berdua, insya Allah warga Jakarta yang boleh memilih akan memilih pasangan yang betul-betul dengan hatinya ingin melakukan perbaikan, perubahan untuk Jakarta. Dan terakhir, karena saya masih ada 4 acara, makanya saya ini on time, orang yang selalu on time, agak gelisah kalau ditarik-tarik ibu-ibu terutama dulu. Saya untuk memperkenalkan diri, karena saya tahu udah lama nggak pernah tampil di publik. Hari Sabtu kemarin saya datang, contoh ya, dari 4 kawinan, 3 kawinan saya tidak diundang. Kawinan pertama warga Betawi yang di gang sempit yang mobil tidak bisa masuk, saya datang semua orang kaget. Begitu saya datang, mereka ini Mas calon gubernur. 1, 2, 3, 4 ibu-ibu Betawi, bapak-bapak yang abaji Betawi langsung narik-narik pipi saya. Ternyata punya lesung bibit. Bahkan ada yang bibit lesung bibit saya. Berikutnya di warga Batak, harganya Bang Alok di Kelapa Gading. Awalnya tenang gitu, cuma mereka ngelirik-ngelirik, ini bener ya ini Mas Pram yang calon gubernur.
Begitu satu orang itu foto, kawinannya hampir bubar karena semuanya minta foto. Bahkan saya diberikan ulos kehormatan sebagai warga Simatupang. Malahnya saya datang ke warga Chinese. Begitu masuk, nih Oma, apa kabar gitu. Terus saya juga, saya pikir saya kok nekat banget ya, kok gak punya malu banget ya. Udahlah, untuk urusan memenangkan pertarungan ini gak ada rasa malu. Saya akan lakukan apapun. Yang penting bisa berbuat untuk warga Jakarta, bekerja dengan keras, sungguh-sungguh, dan mewujudkan apa yang saya sampaikan. Saya tidak akan menyampaikan membangun Jakarta keren tinggi-tinggi. Udahlah. Saya akan membangun dari bawah. Apa sih yang diinginkan rakyat? Apa sih yang diinginkan warga miskin kota? Bagaimana persoalan kampung bayam bisa diselesaikan? Bagaimana kali jodoh bisa dihidupkan kembali? Saya akan datang. Dan saya akan lihat secara langsung. Tidak perlu yang terlalu luar biasa. Selain roadshow datang dari gubernur ke gubernur yang pernah memimpin Jakarta, termasuk nanti saya juga akan datang ke Pak Gubernur Jokowi Widodo, karena beliau pernah menjadi gubernur. Intinya saudara-saudara sekalian, mari kita bertanding, berkompetisi, bersaing keras, tetapi saling merangkul, menghormati, jangan menegasi, jangan ada politik kekerasan, yang ada adalah politik riang gembira di Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.